Wah, minggu lalu kita sudah merayakan hari Paskah. Adik-adik pasti masih ingat nih ya, cerita tentang firman Tuhan kita. Nah, judulnya apa? He is God. Jadi hari ini Kak Pila mau ajak sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. He is God. He is God. The one true God. The one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. He is King, The one true King. one true King. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Mari adik-adik, Kak Pilih ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena melihat mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena bukan hanya hal-hal hebat yang bisa Tuhan lakukan, tapi Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan nyawamu. Engkau sendiri sudah memberikan hidupmu untuk menebus setiap kami. Tapi kami juga sudah melihat Tuhan betapa Tuhan kami sudah bangkit dari kematian. Karena Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar lagi melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami melalui firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, Diri, Kak Pilih hari ini mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Show me your ways, your ways. Show me your truth, your truth. All my hope is found in you. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord.
ini berkata, Tuhan, segala harapanku, all my hope is found in you. Kita mau katakan Tuhan, segala pengharapanku ada di dalam Tuhan. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan cerita kita minggu lalu waktu Bu Hana ceritakan kepada kita. Intinya mengingatkan kita bahwa Paskah itu membawa manusia from helpless to helpful. Tidak berdaya menjadi bisa berdaya. Nah, hari ini kita masih akan mendengarkan cerita tentang mujizat. Wah Kak, banyak sekali. Iya adik-adik, mujizat yang Yesus lakukan itu sangat banyak. Dan kita bisa belajar dari setiap mujizat yang Yesus lakukan. Nah, mujizat hari ini judulnya ini nih. From hopeless to hopeful. Kalau minggu lalu helpless to helpful. Minggu ini kita belajar hopeless to hopeful. Wah, ceritanya ada di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Panjang banget Kak. Iya, tapi Kak Pilih akan bacakan untuk adik-adik ya dengan secara singkatnya. Nah adik-adik ikuti ya, adik-adik lihat setiap gambar yang akan Kak Pilih pasangkan. Cerita ini bercerita tentang Lazarus dibangkitkan. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi suatu hari Lazarus sakit sekali. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh situ, Yesus mendengar kabar itu. 2 hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania, ke tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan dia telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun juga menangis. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu. Dan Tuhan Yesus berkata, angkatlah batu itu. Lalu adik-adik, mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Lalu dia berteriak, Lazarus, marilah keluar. Adik-adik, Lazarus yang sudah mati itu, dia berjalan keluar dari kuburnya. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan dia berjalan. Maria dan Marta sangat bersuka cita dan mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sewaktu Kristus Yesus masih ada di dalam dunia untuk melakukan pekerjaan Allah Bapa, dia banyak mengadakan mujizat kepada manusia. Adik-adik udah belajar ya selama ini, air menjadi anggur, kemudian 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus berjalan di atas air, dan masih banyak lagi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi adik-adik, salah satu mujizat yang paling terkenal yang Yesus sudah lakukan adalah membangkitkan orang dari kematian. Wah, adik-adik, Alkitab itu mencatat ada 3 orang yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah seorang anak muda di Nain. Yang kedua adalah anak perempuan dari kepala rumah ibadat. Dan hari ini kita belajar tentang Lazarus, seorang yang telah meninggal dunia selama 4 hari. Wah, sebenarnya adik-adik, apa sih tujuannya Tuhan Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati? Apa tujuan Tuhan Yesus?
ya, kenapa tidak semua orang mati saja dibangkitkan? Wah, orang itu mati, dibangkitkan. Itu mati, dibangkitkan. Kenapa tidak semuanya dibangkitkan? Nah, adik-adik, sekarang kita mau cari tahu ya. Ada pengajaran apa yang Tuhan mau sampaikan di balik mujizat Yesus membangkitkan Lazarus ini. Wah, supaya lebih jelas nih, seperti biasa Kak Pilih harus pakai kacamata. Biar kita bisa melihat dengan lebih jelas apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Nah, adik-adik, ternyata pengajaran yang penting di balik mujizat ini ya, ada di dalam ayat 40 sampai ayat 42. Coba Kak Pilih baca di dalam Yohanes 11 ayat 40 sampai 42. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wah, sebenarnya adik-adik, melalui ayat ini ya, Tuhan Yesus itu ingin menyatakan diri bahwa Dia itu adalah Tuhan yang mampu memberi pengharapan di tengah tidak adanya harapan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu memberi pengharapan di tengah tidak adanya harapan. Jadi meskipun tidak semua mengalami mujizat dihidupkan dari kematian seperti Lazarus. Tapi adik-adik, saat kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka meskipun dalam keadaan yang tidak ada harapan, kita tetap bisa mengalami pertolongan. From hopeless to hopeful. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat kita seakan-akan tidak punya harapan, saat itu Tuhan masih memberi kita harapan. Berupa apa? Pertolongannya buat kita. Adik-adik, semua orang pasti mati. Suatu saat nanti, setiap kita pasti mati. Tapi adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kematian yang paling menakutkan itu bukan kematian secara badan kita. Bukan kematian kita yang hari ini misalnya kita sakit lalu mati misalnya seperti itu. Bukan itu yang paling menakutkan. Yang menakutkan itu adalah kematian yang kekal. Karena berarti kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Dan ternyata adik-adik, kabar gembira buat setiap kita bahwa kematian yang kekal itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. He is the only God. Nah adik-adik, dari kisah Lazarus yang dibangkitkan ini, sekali lagi kita harus ingat nih, bahwa karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka saat kita mengalami situasi apapun saja yang sepertinya tidak ada harapan, maka adik-adik, mari kita datang dan meminta tolong kepada Tuhan. Saat Maria dan Marta merasa, aduh saudaraku Lazarus ini sudah tidak bisa ditolong lagi, tidak ada harapan lagi. Maka mereka suruh orang untuk cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudaraku sedang sakit, tolong Tuhan datanglah. Tetapi kemudian saat Yesus datang 2 hari kemudian ternyata Lazarus sudah meninggal. Tapi adik-adik, Maria tetap dia menangis kepada Tuhan, dia datang pada Tuhan, dia nangis di kaki Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus, Dia bukan Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Dia bukan Tuhan yang tidak berkuasa, sebaliknya. Kalau minggu lalu kita sudah dengar bahwa Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus pun berkuasa membangkitkan orang mati. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus.
Yesus mengubah hopeless to hopeful. Dari yang tidak ada harapan menjadi penuh harapan dengan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, ada sebuah cerita nih ya, ini cerita nyata. Ada seorang yang bernama Ludwig Nommensen. Dia adalah seorang berkebangsaan Jerman. Cerita ini terjadi pada tahun 1800-an ya, jadi udah lama. Keluarga dari Bapak Nommensen ini sejak si Nommensen masih kecil, mereka itu sudah miskin dan sangat menderita. Sehingga adik-adik sejak kecil Nommensen itu terbiasa hidup dalam kondisi yang susah. Nah, maka sejak kecil dia juga sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Dia bekerja untuk membantu orang tuanya. Adik-adik sejak umur 7 hingga umur 12 tahun. Nommensen itu pernah jadi gembala angsa, gembala domba, tukang atap, petani. Wah, dia sudah belajar banyak sekali pekerjaan dengan tujuan supaya dia bisa dapat uang untuk membantu kehidupan keluarganya. Namun adik-adik Nommensen yang sangat rajin ini, pada saat dia berusia 12 tahun, dia mengalami kecelakaan. Waktu itu dia sedang bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya. Kayak kita kalau sedang bermain lari-lari gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah kereta kuda yang menabrak dia. Dan kereta kuda ini menggilas kakinya sampai patah. Nommensen dilarikan ke rumah sakit. Tapi dokter berkata bahwa dia tidak akan bisa berjalan lagi. Keadaan yang demikian ini. Kakinya yang patah itu membuat dia berbaring di tempat tidurnya 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun Nommensen menderita sakit, kemudian dia tidak bisa berjalan. Tapi adik-adik, dalam keadaan yang tidak ada harapan, dalam keadaan hopeless seperti itu, Nommensen terus berdoa kepada Tuhan meminta supaya dia bisa disembuhkan. Nommensen berjanji, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku, kalau aku bisa berjalan lagi, nanti aku akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, kira-kira Tuhan gimana? Tuhan menjawab doa Nommensen. Setelah 3 tahun dia harus berbaring di tempat tidurnya, akhirnya Nommensen sembuh. Dia kembali mempunyai hopeful di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan pengharapan berupa pertolongannya sehingga dia bisa disembuhkan. Nah, dari Nommensen kemudian kembali bekerja menjadi buruh tani untuk membantu keluarganya. Tapi adik-adik, dia tetap tidak melupakan janjinya kepada Tuhan. Nommensen saat dia kemudian dewasa, dia masuk ke sekolah teologi, sekolah untuk mempelajari Alkitab. Dia mempelajari tentang bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan. Setelah lulus dari sekolahnya, maka dia menjadi seorang pendeta. Dan dia dikirim menjadi misionaris, menjadi orang-orang yang mengabarkan firman Tuhan. Dan dianya dikirim kemana? Ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera. Di situ dia melayani suku-suku Batak yang ada di Pulau Sumatera. Tapi adik-adik, bukan gampang menceritakan tentang firman Tuhan pada orang yang belum percaya pada Tuhan. Bukan sesuatu yang gampang. Orang-orang di Batak itu mereka tidak suka dengan kehadiran para misionaris. Termasuk Nommensen, mereka tidak mau menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Nommensen. Maka adik-adik, Nommensen menghadapi banyak ancaman dari pimpinan suku-suku Batak di sana. Dia diracun, dia ditangkap, bahkan dia mau dibunuh. Tapi adik-adik, Nommensen tidak menyerah. Dia ingat Tuhan sudah menyembuhkan dia. Tuhan sudah membuat dia yang tadinya hopeless, tidak bisa bangkit dari ranjangnya. Kemudian dia bisa disembuhkan.
Tuhan sudah membuat dia menjadi hopeful kembali. Maka Nommensen tidak mau menyerah. Dia tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia terus menyebarkan, mengabarkan akan Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di suku Batak. Pada akhirnya banyak orang suku Batak yang mau percaya kepada Tuhan. Karena mendengar Injil dari Nommensen. Adik-adik bahkan dikatakan Nommensen itu mendirikan 510 sekolah di Batak. Dia mendirikan gereja Huria Kristen Batak Protestan. Atau yang sering kita dengar HKBP. Jadi kalau adik-adik sekarang jalan di Indonesia dimanapun. Biasanya ada gereja HKBP. Ini adalah salah satu gereja yang dulu dipelopori oleh Nommensen. Bahkan Nommensen dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak. Sehingga akhirnya adik-adik Nommensen mendapat gelar sebagai Rasul orang Batak. Kalau adik-adik pernah mengenal orang Batak, kebanyakan mereka beragama Kristen. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang diberi mujizat pengharapan dalam Kristus. Maka kita harus seperti Nommensen. Memuliakan Tuhan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Supaya banyak orang juga bisa mengalami mujizat berupa pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, mungkin kita merasa Tuhan, aku tidak punya harapan. Tuhan, aku sedang susah. Tapi adik-adik kalau kita lihat dari cerita Lazarus dan cerita dari Nommensen. Kita lihat betapa Tuhan mengubah from hopeless to hopeful. Tuhan membuat kita kembali punya harapan dengan pertolongan yang Dia berikan. Maka adik-adik muliakanlah Tuhan dengan segala yang bisa kita lakukan. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita akan berikan persembahan kita di dalam bejana untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur kita pada Tuhan. Dan kita menyanyikan sebuah lagu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kita nyanyikan ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
bersyukur karena kami sekali lagi boleh belajar dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan pengharapan untuk setiap kami yang seakan-akan tidak punya harapan. Tuhan memberikan pertolongan untuk setiap kami yang membutuhkan. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan hidup kami. Tuhan yang selalu memberikan pertolongan yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kiranya kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami pun boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi dalam siaran YouTube kita ya. Adik-adik jangan lupa, adik-adik juga boleh sharekan link YouTube kita ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke setiap orang lain. Oke, so stay safe, stay healthy, don't forget to keep praying, and God bless you all. Bye-bye.